Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penyusunan dan pengembangan paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan grafein menulis atau menggores. Sedangkan kata alinea berasal dari Belanda dengan ejaan yang sama, yaitu ya alinea. Alinea berarti mulai dari baris baru. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat dalam sebuah paragraf. Yang pertama ada ciri kalimat utama, yaitu mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga mempunyai arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat dapat dibentuk tanpa sambungan dan frase transisi. Yang selanjutnya ada ciri kalimat menjelas dalam sebuah paragraf. Yang pertama merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat baru dapat dipahami ketika dihubungkan dengan kalimat lain. Yang ketiga, memerlukan bantuan berupa kata sambung dan frase transisi. Yang keempat, ada kalimat penjelas berupa rincian, contoh, dan data tambahan yang mendukung kalimat topik. 3. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang kedua, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik, selebihnya menggunakan kalimat. Ketiga, penjelasan dalam menguraikan kalimat topik. Keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas paragraf, hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. 4. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dalam bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. 2. Menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis sehingga pembaca dapat memahaminya. Keempat, memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Syarat-syarat paragraf. A. Kesatuan. Memiliki uraian yang terpusat satu pokok pikiran saja, yang tidak satupun kalimat memiliki kata sumbang. B. Kepaduan paragraf. Seluruh uraian memiliki hubungan antara kalimat, sehingga membentuk paragraf yang logis dan memudahkan untuk dipahami. C. Kelengkapan. Memiliki uraian yang terpusat satu pokok pikiran saja yang tidak satupun kalimatnya memiliki kata sumbang. Teknik pengembangan paragraf. Beberapa tekniknya sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi. Yang kedua, analogi. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, pembandingan. Yang kelima, sebab akibat. Yang keenam, akibat sebab. Yang ketujuh, metode sebab. Yang kedelapan, metode alamiah. Yang ke-9, metode bergambar. Generalisasi adalah pengembangan paragraf dengan mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Analogi adalah pengembangan paragraf dengan memperbandingkan dua hal yang banyak persamaannya, sehingga dapat menarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Klasifikasi adalah pengembangan dengan cara mengkelompokkan benda-benda yang memiliki persamaan ciri, sifat, bentuk, dan ukuran agar terperinci dalam pengelompokan. Perbandingan adalah memperjelas gagasan utama dengan memperbandingkan hal-hal yang dibicarakan. Sebab akibat adalah pengembangan yang dimulai dengan
mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Akibat sebab adalah pengembangan yang dimulai dengan fakta khusus yang menjadi akibat. Kemudian fakta itu dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode definisi luas adalah usaha untuk menerapkan dan menerangkan konsep istilah tertentu sehingga memerlukan uraian yang panjang. Metode alamiah adalah jika isi penguraiannya berupa suatu proses, tindakan, atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Metode gambar adalah dimaksudkan untuk menambahkan dan memperjelas pernyataan tertulis. Teknik penulisan paragraf. A. Hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. B. Menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. Mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. D. Memilih kata atau penyeleksian kata yang akan dibuat dalam penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Hubungan antar paragraf. Paragraf mengemukakan satu panggalan pokok atau pikiran yang bulat, yang memiliki kesetalian dalam mengikat pernyataan, sehingga terjadi satu kesetalian antara makna yang diungkapkan oleh paragraf yang satu dengan yang lainnya. Sekian video presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.